terjerat tindak pidana perdagangan orang. Dengan korban anak usia di bawah umur, seorang mantan politisi Kabupaten Ende Flores, bersama seorang tersangka pria lainnya, resmi ditahan di rumah tahanan kelas 2B, Bajawa Kabupaten Ngada. Kunjungi situs resmi kami www.warisanbudayanusantara.com. Terjerat tindak pidana perdagangan orang. Dengan korban anak usia di bawah umur, seorang mantan politisi Kabupaten Ende Flores, inisial tersangka ER, laki-laki, bersama seorang tersangka pria lainnya, resmi ditahan di rumah tahanan kelas 2B, Bajawa Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, mulai tanggal 26 Juli 2023. Kedua tersangka jalani kurungan di Rutan 2B Ngada usai Kejaksaan Negeri Ngada menerima pelimpahan tahap 2 tersangka dan barang bukti dari Polres Ngada kepemimpinan Kapolres AKBP, Padmo Arianto. Selanjutnya kedua tersangka akan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Bajawa. Kedua tersangka diancam dengan masa kurungan paling lama 15 tahun dan paling sedikit 3 tahun penjara, serta denda paling sedikit 120 juta, paling banyak 600 juta rupiah. Simak tayangan liputan WBN Pers. Pada kesempatan siang hari ini, kami dari jajaran Polres Ngada ingin menyampaikan terkait perkembangan kasus ataupun hasil dari penyidikan kami jajaran Polres Ngada, khususnya jajaran Satreskrim terkait tindak pidana perdagangan orang yang tadi sudah disebutkan oleh Kasih Humas. Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan konvers terkait sekali lagi tindak pidana perdagangan orang. Jadi kejadian tersebut melalui proses yang cukup panjang. Tadi sudah disampaikan juga bahwa laporan tersebut ataupun kejadian tersebut terjadi pada tahun 2012. Kemudian baru dilaporkan tahun 2018. Setelah ada laporan tersebut, sekali lagi ini melalui proses yang cukup panjang, mulai dari tahun 2018 dan alhamdulillah ya kita fokus di tahun 2021, 2022 dan alhamdulillah sekali lagi puji Tuhan di tahun 2023 ini kita bisa menetapkan tersangka. Ya, ada 2 tersangka yang kita tetapkan, yang kita amankan dari korban, salah satu korban. Jadi sekali lagi kejadiannya tahun 2015. Melalui proses panjang, ya, mulai dari sprint lidik, sprint sidik dan sebagainya. Fokus kita mulai tahun 2020, 2021, 2022 dan di tahun 2003 ini kami bisa menetapkan 2 tersangka. Di mana 2 tersangka terkait tindak pidana perdagangan orang tersebut, inisial SM, umur 64 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga dari Desa Walkoka, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nadikin. Itu yang pertama, TSK pertama. Kemudian yang kedua itu RE, umur 57 tahun, jenis kelamin laki-laki. Kemudian warga ataupun alamatnya di Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten ini. Sedangkan korbannya kita inisialkan dengan MS. Ya, umur masih di bawah umur dalam hal ini waktu kejadian masih di bawah 15 tahun, perempuan. Ya. Kemudian modusnya jadi para pelaku ini ataupun tersangka ini merekrut korban, namun tidak dilengkapi dengan administrasi surat menyurat kelengkapan terkait perekrutan seseorang, sehingga terjadilah tindak pidana perdagangan orang ini. Ya. Kemudian kita ketahui di belakang kami ini 2 tersangka yang telah kita amankan. Ya. Sekali lagi 2 tersangka yang telah kita amankan. Kemudian kami juga melakukan proses penyidikan, ya, dengan berbagai upaya yang telah kami laksanakan, khususnya jajaran Satreskrim. Di antaranya kami
mengumpulkan bukti maupun alat bukti yang ada. Di antaranya kami meminta keterangan beberapa saksi, baik saksi korban maupun saksi-saksi yang lainnya, ya, baik dokter tertentu ataupun ahli tertentu. Kami juga telah memberikan ataupun meminta keterangan dari ahli, dalam hal ini dari LPSK dan dari tenaga ataupun dari dinas sosial, dari ahli ketenaga kerjaan, dinas sosial maupun dinas koperasi, transmigrasi dan sebagainya. Itu saksi ahli yang sudah kita minta keterangan. Jadi alat buktinya baik saksi korban maupun saksi yang lainnya, dan terutama saksi ahli kami sudah meminta keterangan, sehingga kami bisa menetapkan bahwa yang bersangkutan, dua orang tersebut kita jadikan tersangka pelaku terkait tindak pidana perdagangan orang. Kemudian kami juga telah melakukan penyitaan dokumen terkait dengan perekrutan calon tenaga kerja tersebut, yaitu dengan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Jawa tanggal 17 Mei 2021, dan telah dibuatkan permohonan penilaian besaran restitusi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia. Kemudian adanya laporan ganti rugi juga, ya, tanggal 5 Oktober 2021 dari lembaga LPSK RI. Kemudian terkait dengan kasus ini, tindak pidana perdagangan orang, jadi pasal yang disangkakan, pasal yang dikenakan kepada kedua orang tersangka tersebut, kami sangkakan, kami lakukan dengan pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana, dan pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, di mana setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau keluar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Dan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah. Mungkin itu. Kunjungi situs resmi